Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kembali pengajian online kita. Kali ini kitab yang akan kita bahas adalah Tanqihul Qaul Al-Hasis yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Tanar Al-Bantani. Kitab ini merupakan sarah dari matan Lubabul Hadis yang ditulis oleh Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakar As-Suyuti. Kita doakan bersama, kita kirimkan Fatihah kepada beliau penyusun kitab ini. Semoga Allah manfaatkan ilmunya, Allah ampuni segala kesalahannya, Allah berikan kenikmatan di alam kuburnya, dan tentu juga Allah berikan keberkahan buat seluruh keluarganya, dan juga tentu para muridnya dan kita semua yang mengkaji, mempelajari, mengambil kebaikan dari kitab ini. Semoga mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bahas bab yang pertama, al-babul awwalu fi fadilatil ilmi wal ulama'i. Al-babul awwalu, bab yang pertama, fi fadilatil ilmi, di dalam mengurai keutamaan ilmu, wal ulama'i, dan keutamaan para ulama. Mengawali bab pertama, penyusun kitab ini mengemukakan satu ayat surah Al-Imran ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Syahidallah, Allah menyatakan annahu, bahwasanya la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah tentunya, illa huwa, melainkan Dia Allah, wal malaikatu, dan para malaikat, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu, qa'iman bil qisti, yang menegakkan. Tentu di sini diartikannya wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti, yakni yang menegakkan keadilan, para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Tentu ayat ini, fangzur, maka perhatikanlah, kaifa bada'a, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai binafsihi, mengurut posisi dengan dirinya, wasanna, dan yang kedua bil malaikati, dengan para malaikat, wasalasa bi ahli ilmi, dan urutan yang ketiga adalah para ahli ilmu. Wa nahika bihadza sarafan wa fadlan. Nah, cukup dengan firman ini, sarafan wa fadlan, di dalam menggambarkan kemuliaan, wa fadlan, dan keutamaan mereka para ahli ilmu yang diurutkan dalam surah Al-Imran ayat 18 itu sebagai posisi pertama adalah Allah, posisi kedua para malaikat, posisi ketiga adalah para ahli ilmu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata atau bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibni Mas'ud, kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Wa ismuhu Abdullah, nama Ibnu Mas'ud itu adalah Abdullah. Wa kana sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud itu adalah sahabat yang memegang rahasia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wisadihi wa na'laihi. Nah, ini disebutkan di sini wa wisadihi,
termasuk sahabat Abdullah bin Mas'ud ini adalah wawisadi, bantalnya Nabi, wa na'laihi, dan sendalnya Nabi, wa tahurihi fis safar, wa tahurihi, dan juga bersucinya Nabi fis safari, di dalam atau di saat Nabi mengalami di dalam perjalanan. Wa kana khafifal lahmi qasirun jiddan. Abdullah bin Mas'ud ini khafifal lahmi, termasuk orang yang kurus, jadi dagingnya ringan begitu, maksudnya adalah kurus. Qasirun jiddan, orangnya sangat pendek. Ini menarik memang. Ukuran takwa itu tidak diukur dari bagaimana fisiknya. Begitu. Bisa jadi yang kita anggap kurus, yang kita anggap pendek, ternyata kedudukannya mulia di hadapan Allah. Nahwa dhira'in sadidal adima, gitu. Ya seukuran berapa ya? Nahwa dhira'in sadidal adima. Ukuran tulang hasta. Terus juga sadidal adima, warna kulitnya kira-kira kayak orang Indonesia lah, sawo matang begitu. Wa kana min azwadin nas sauban wa atyabun nasirihan. Nah, ini menariknya. Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang paling bagus dalam urusan pakaian dan orang yang paling wangi dalam urusan wangian. Bagaimana bagi Abdullah bin Mas'ud? Wa kana daqiqus saqaini, tentu juga beliau karena kurus jadi memiliki betis yang kecil. Akhadha yajtani siwakan minal araqi. Pernah satu waktu akhadha memotong begitu ya. Yajtani siwakan minal araq, untuk membuat siwak dari kayu araq. Faja'alat riha takfa'uhu fadhahikal qawmu minhu. Ini menarik nih, lucu juga kalau kita ngeliat kata faja'alat riha, maka angin menjadikan takfa'uhu, betisnya itu bergoyang-goyang begitu. Fadhahika, maka tertawalah kaum orang-orang di sekitar itu minhu, karena kejadian kayak gitu. Jadi saking ringannya begitu, saking kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud. Jadi ketika ada angin kencang, betisnya tuh bergoyang-goyang. Dan para sahabat melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud itu bergoyang-goyang karena ketiup angin, ketawa juga begitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda baginda Rasul, lima tadhakuna, kenapa kalian tertawa melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud bergoyang? Faqul ya Rasulullah, maka mereka menjawab pertanyaan yang dipertanyakan oleh baginda Rasulullah. Min diqati saqaihi, karena kecilnya kedua betis Abdullah bin Mas'ud. Faqala, maka Nabi kemudian bersabda, walladzi nafsi biyadihi lahuma fil mizani athqalu min Uhud. Nah, ini kabar gembira. Memang seharusnya bagi seorang yang bersahabat dengan total, ketika sahabatnya dihina, dia jawab begitu. Begitu juga baginda Rasul. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di dalam kekuasaannya, lahuma fil mizani, kedua betisnya yang kecil milik Abdullah bin Mas'ud, fil mizani, di dalam timbangan amal, asqalu min Uhudin, lebih berat daripada gunung Uhud. Masya Allah. Coba, ini majazi, bukan berarti terus kemudian gunung Uhud ditimbang sama betisnya Abdullah bin Mas'ud lebih gede, lebih berat. Namun secara majaz, betapa Abdullah bin Mas'ud punya nilai tersendiri di hati baginda Rasul, dan termasuk orang yang memiliki banyak kebaikan, dan kebaikan itu digambarkan dengan betisnya Abdullah bin Mas'ud ketika berjuang mengikuti baginda Rasul, khidmah. Tentu ketika ditimbang dengan gunung Uhud dalam hal kebaikan, tentu betisnya Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat. Wa kana huwa kasirun
wa kana huwa katsirul wuluji alaihi sallallahu wa yamsi ma'ahu wa amamahu bil asa. Nah, wa kana dan adapun Abdullah bin Mas'ud huwa katsirul wuluji alaihi sallallahu, beliau sering masuk menemui Nabi SAW, wa yamsi dan berjalan ma'ahu bersama Nabi, wa amamahu dan di depan Nabi SAW, bil asa dengan membawa tongkat. Wa istaruhu menutupi idak tasala apabila baginda Rasul mandi, wa yuqiduhu idza nama dan membangunkannya Nabi ketika sudah saatnya bangun apabila beliau tertidur. Wa yalbasuhu na'laihi dan kemudian Abdullah bin Mas'ud memakaikan sandalnya Nabi idza qama apabila Nabi berdiri, fa idza jalasa apabila Nabi duduk, maka Abdullah bin Mas'ud adkhalahuma fi dhira'aihi, maka memasukkan dua sandal fi dhira'aihi ke dalam dua tangannya. Ini menarik. Begitulah posisinya Abdullah bin Mas'ud kesehariannya ketika Nabi dalam keadaan musafir, dalam keadaan safar, maka yang menemani adalah Abdullah bin Mas'ud. Ya ibn Mas'ud, wahai ibn Mas'ud, julusah kasa'atan, dudukmu sebentar. Ay minaz zamani lailan kana au naharan, yakni sebagian masa di malam hari ataupun di siang hari. Fi majlisil ilmi, di dalam majelis ilmu. Wa fil lafzin, dalam satu lafaz lain, fi halaqatil alimi, dalam halaqahnya orang-orang alim atau majelisnya orang-orang alim. La tamassu, engkau tidak menyentuh. Bi fathil mim, la tamassu qalaman, artinya tidak ngebawa pulpen. Wala taktubu harfan, dan tidak menulis satu huruf pun. Khairul laka min itqi, lebih baik bagimu min itqi, daripada memerdekakan, ai i'taqi, atau memerdekakan, alfi raqabatin, 1000 budak, au abdin au amatin, baik budak laki-laki ataupun budak perempuan. Wa nadharuka ila wajhil alimi, dan engkau memandang ila wajhil alimi, kepada wajah orang alim, ai bin najril mahabbah, dengan pandangan kecintaan, pandangan kehormatan kepada guru. Khairul laka, lebih baik bagimu min alfi farasin, daripada min alfi farasin, 1000 ekor kuda. Tasaddaqta, engkau bersedekah, biha, dengan 1000 ekor kuda itu, fisabilillah, di jalan sabilillah. Maksudnya bagaimana? Ai fi jihadil kufari, yakni dalam rangka memerangi orang-orang kafir yang memusuhi agama Islam, li'ila'i dinillahi ta'ala, dalam rangka menegakkan agama Allah. Jadi ketika kita memandang wajah orang alim dengan pandangan kecintaan, pandangan ketundukan, pandangan penghormatan, itu lebih baik daripada bersedekah 1000 ekor kuda dalam rangka fisabilillah. Wassalamuka, dan ucapan salammu, alal alimi, kepada orang alim atau gurumu, khairul laka, lebih baik bagimu, min ibadati alfisanatin, daripada beribadah 1000 tahun. Kata zakarahul Hafidz al-Mundhiri, sebagaimana disebutkan oleh al-Imam al-Hafidz al-Mundhiri fi Durratil Yatimah, dalam kitab Durratul Yatimah. Wa an Umar bin al-Khattab, dan dari sahabat Umar bin Khattab, qala, telah berkata beliau, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man masa, siapa yang berjalan ila halaqatil alimin, pada perkumpulan atau majelis pengajiannya orang alim, kana lahu bikulli khutwatin mi'atu hasanatin, maka baginya untuk setiap langkah memperoleh mi'atu hasanatin, 100 kebaikan. Fa idza jalasa indahu, dan apabila ia duduk di dekat orang alim itu, wastama'a ma yaqulu, dan dia mendengarkan apa yang diterangkan, dijelaskan, diucapkan oleh orang alim itu, kana lahu bikulli kalimatin hasanatun, maka baginya setiap kalimat itu adalah 1 kebaikan. Kata Dzakarahu An-Nawawi, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Nawawi fi Riyadhus Shalihin, dalam kitab Riyadhus Shalihin.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqihun, yakni orang faqih. Siapa orang faqih? Ai alimun bi ilmin, ai alimun bi ilmi syariati. Yang dimaksud faqih di sini adalah orang yang paham, yang menguasai ilmu syariat. Wahidun mutawarriun, satu orang ahli fikih yang wara. Ai mutakallifun bitarkil maharimi fahuwa mubtadi fi dzalika. Ai mutakallifun, apa yang membebani bitarkil maharimi, untuk meninggalkan. Jadi wara itu apa? Ai mutakallifun bitarkil maharimi, orang yang mukallaf tapi dia bitarkil maharimi, meninggalkan hal-hal haram, fahuwa mubtadi fi dzalika, maka dia ada orang yang memulai di dalam hal-hal itu. Asaddu, lebih berat, ala syaitani, bagi setan. Jadi setan itu lebih takut sama orang ahli fikih yang wara dibanding min alfi abidin mujtahidin, dibanding ahli ibadah 1000 ahli ibadah yang sungguh-sungguh aifil ibadati, dalam ibadahnya jahilin tapi bodoh. Maksudnya bagaimana? Aibima yatra'u alaiha, aibima yaitu yang terjadi sesuatu dengan yatra'u alaiha, tiba-tiba di dalam ibadah tersebut, wariin yang waro. Jadi maksudnya bagaimana? Orang ahli ilmu fikih, satu orang lebih ditakutin sama setan dibanding dengan ahli ibadah yang tidak memahami ibadahnya, walaupun dia waro, sama-sama waro, begitu. Maksudnya bagaimana? Ai tarikil maharimi, yakni meninggalkan kepada hal-hal yang haram, fahuwal muntahi, fil kafi anil maharimi. Ai tarikil maharimi adalah orang yang meninggalkan kepada hal-hal yang haram, fahuwa, dan orang itu adalah orang yang al muntahi, terakhir. Kalau muntahi itu kan berakhir, atau maksudnya adalah pengikut orang-orang yang faqih. Fil kafi, di dalam menahan diri, anil maharimi, dari perkara-perkara yang haram. Wadzalika, dan yang demikian itu li anna syaitana, bahwa sesungguhnya syaitan kullama, bila mana masuk, begitu, atau kullama, bila mana fataha baban, membuka pintu, ala nasi, atas manusia, minal ahwa'i, dengan hawa nafsu, wa zayyana syahawati, dan menghias nafsu syahwat, fi qulubihim, di hati mereka, bainal faqih, di antara orang-orang yang faqih, al-arif, yang mengerti, makaidahu, segala jenis tipu daya setan. Jadi intinya orang-orang yang alim, faqih di dalam ilmu, dia tahu bahwa ketika setan sudah mulai menggoda, ini adalah bentuk tipu daya daripada setan. Fayasuddu zalikal baba, maka orang alim itu akan menutup pintu itu, wa yaj'alu, dan menjadikan setan khaiban, menyesal, khasiran, merugi. Nah, itu maksud daripada orang ahli fikih lebih ditakutin sama setan dibanding 1000 ahli ibadah, karena dia mampu mengetahui makaidahu, tipu daya setan. Bikhilafil abid, beda sama orang ahli ibadah. Fa innahu, karena sesungguhnya ahli ibadah, rubbama, kadang-kadang, yastaghilu bil ibadati, dia sibuk dalam ibadahnya, wa huwa fi habaili syaitani, padahal ia sedang berada di dalam jaring-jaring atau tali tipu daya setan. Wala yadri, tapi dia tidak menyadari apa dzalikal aziz, bagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Aziz, naklin anit Thayyibi, dia mengutip dari dari Syekh At-Thayyibi. Wa fi riwayat Tirmidzi, dan dalam riwayat Imam Tirmidzi, wa Ibnu Majah, dan Ibnu Majah, an Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas, faqihun wahidun, satu orang faqih, asaddu ala syaitani, lebih ditakuti daripada oleh setan, min alfi abidin, daripada
1000 orang ahli ibadah. Begitu. Nah itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan nanti pada bagian kedua terkait dengan fadilah, penjelasan fadilatul ilmi atau fi fadilatil ilmi wal ulama'i, penjelasan tentang keutamaan ilmu dan para ahli ilmu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa berkhidmah kepada ulama dan terus menggali ilmu, karena itu merupakan bagian dari jalan kita mempermudah surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehat selalu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.